Ada keluar yuk, yang udah ini sampahnya dibuang keluar. Bagus. Oke, bagus. Semuanya kelasnya udah bersih, anak-anak ibu semuanya udah rapi, udah ganteng. Bisa kita mulai? Bisa. Bisa, oke. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Jawablah Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semuanya sebelum kita memulai hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Let's pray to Allah by basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga dengan membacanya Bismillah dan Al-Fatihah, pelajaran kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Robbal Alamin. Oke, Ibu absen dulu ya. Baim, Saya, Bu. Rangga, Saya, Bu. Azril, Saya, Bu. Nuril. Alhamdulillah semuanya hadir ya, anak-anak ibu sehat semua. Oke, hari ini sebelum kita memulai, ibu ingin bertanya nih sama anak-anak ibu. Di sini siapa yang ingin bercita-cita menjadi polisi? Saya, Bu. Oh, Pak Im mau jadi polisi. Terus kalau Nuril, cita-citanya mau jadi apa, Nak? Jadi itu Jadi apa? penangkap ikan. Penangkap ikan. Oh, nelayan. Nelayan. Oh, bagus. Terus ada nggak yang ingin bercita-cita kayak ibu? Jadi guru. Ada, Bu, saya. Wah, Rangga mau jadi guru ya. Terus kalau Azril mau jadi apa, Nak? Dokter. Mau jadi dokter. Masya Allah, semoga kalian semuanya nanti bisa mewujudkan cita-cita kalian ya. Nah, tapi kalau cita-cita itu ingin tercapai, kalian harus giat apa? Belajar dan terus berdoa. Berdoa, tawakal. Jadi kalau mau jadi orang sukses harus belajar. Ya, Ya. nggak ada orang yang bodoh, hanya ada orang yang Malas. malas. Orang malas itu akan kalah sama orang yang rajin. Orang yang pintar akan kalah sama orang yang terus membaca buku. Jadi harus selalu baca buku, belajar, dan yang terpenting selalu berdoa. Nah, ngomong-ngomong soal dokter nih tadi kan, guru, nelayan, polisi, itu ada hubungannya sama pelajaran kita hari ini. Ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Ada, Bu. Apa? Kita mau belajar apa hari ini? Proses pembuatan teh. Ya benar, proses pembuatan teh itu termasuk dalam buku. Oh berarti Rangga udah baca ya buku tema ya? Ya. Nah hari ini kita akan belajar apa ini? Jenis-jenis Jenis pekerjaan. pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan. Jadi tadi nelayan, polisi, Dokter. dokter, terus guru itu kan termasuk apa? Jenis pekerjaan. Iya pekerjaan. Tapi, nah di sini pekerjaan ini ada dua macam nak. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pertama Masya Allah, kita membahas dulu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ada yang tahu pekerjaan yang menghasilkan jasa itu apa? Polisi. Pinter, polisi. Terus apa lagi? Dokter. Pinter, dokter. Selain itu, Nuril, Guru. apa sayang yang menghasilkan jasa? Polisi, dokter, Tentara. bentar, tentara. Azril, nih, Guru. pinter, guru. Kenapa polisi,
tentara, dokter, guru itu disebut dengan yang menghasilkan jasa. Ada yang tahu nggak? Kenapa dia disebut dengan pekerjaan yang menghasilkan jasa? Ada yang tahu? Belum tahu? Oke, Bu beritahu ya. Iya, Bu. Kenapa mereka disebut dengan pekerjaan yang menghasilkan jasa? Karena mereka itu mereka memberikan jasa, tidak berupa barang. Jasa seperti apa? Polisi, jasa apa yang diberikannya? Mengatur lalu lintas, menjaga masyarakat, mengayomi. Guru seperti ibu memberikan jasa. Jasa apa yang ibu berikan sama kamu? Mengajar. Mengajar, mendidik, biar kamu menjadi anak yang sukses. Sukses. Terus dokter, jasa apa yang diberikan? Menyehatkan atau menyembuhkan Pasien. orang sakit, iya pasien. Terus tentara, ayo tentara tadi jasanya apa? Untuk menjaga negara. Pinter, menjaga negara. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, terus yang kedua, selain tadi menghasilkan jasa, jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, untuk yang menghasilkan barang, ada yang tahu nggak jenis pekerjaan apa? Petani. Petani, pinter. Terus Kebun teh. kebun teh itu termasuk dari? Ya, termasuk berkebun ya. Iya. Ya, terus ada lagi, ada yang tahu nggak? Nelayan. Nelayan. Terus Azril, Nuril, Berkebun jagung. berkebun jagung, iya. Terus ada lagi nggak? Pedagang. Ya kan? Pedagang. Nah, kenapa petani, pedagang, nelayan itu disebut pekerjaan menghasilkan barang? Kenapa? Yang bisa jawab? Enggak, Bu. Apa? Nggak tahu. Iya. Oke, mau kasih tahu ya, Iya. anak ibu. Mereka kenapa disebut dengan jenis pekerjaan menghasilkan barang? Karena mereka kan menghasilkan barang. Nelayan, barang apa yang dihasilkan? Ikan. Pinter. Terus berkebun, apa yang dihasilkan? Berkebun teh. Padi. Bener, berkebun tadi. Kalau perkebunan teh, apa yang dihasilkannya? Teh. Terus kalau berkebun buah-buahan, apa yang dihasilkan? Buah-buahan kan? Entah itu jeruk, mangga. Jadi kan dia menghasilkan barang. Pedagang tadi menghasilkan barang. Barang apa yang dihasilkannya? Barang yang dia jual. Nah, oke. Kalau ngomong-ngomong soal tadi berkebun ya, kebun teh. Nah, ibu ada ini, ada bawa. Nyari yang tahu nggak ada apa? Tahu. Apa? Teh. Siapa pagi tadi yang minum teh? Sarapannya minum teh. Saya. Wah, Rangga minum teh. Iya. Bayi minum apa pagi tadi? Minum susu. Sarapan nggak? Susu. Ada yang nggak sarapan? Udah. Ada. Jadi harus sarapan ya pagi-pagi biar semangat belajarnya, nggak ngantuk. Jadi kita harus sarapan. Nah, teh ini tadi termasuk dari barang yang dihasilkan oleh pekerjaan apa? Berkebun teh. Berkebun teh, benar sekali, berkebun teh. Jadi ini barangnya ya berupa teh. Nah, terus dalam berkebun teh ini ada prosesnya. Ada tahu nggak proses-proses dari perkebunan teh ini? Tahu. Mbak Im, apa sayang? Perkebunan teh. Perkebunan teh. Terus apa lagi, Rangga? Proses dari pembuatan teh tadi. Tadi yang Mbak Im tadi apa sayang? Memetik pertama? daun teh. Oh, memetik daun teh, benar. Terus yang ketiga, Azril? Mengolah daun teh. Mengolah daun teh. Yang terakhir, Nuril. Ada tahu nggak? Pengemasan daun teh. Pengemasan. Nah, benar sekali. Pintar semua ya anak-anak ibu ya. Jadi, proses-proses dari daun teh tadi apa yang pertama? Perkebunan teh. Yang Memetik kedua, daun teh. memetik. Jadi habis di kebun tuh kita tanam. Ditanam ya. Terus di apa? Dipetik. Terus dipetik diapain lagi? Diolah. Diolah dari daun kan, diolah menjadi kayak gini, serbuk. Pintar sekali. Sudah jadi serbuk, di apa Nuril? Dikemas. Jadi seperti ini, dikemas menjadi teh dan baru bisa untuk dipasarkan. Nah, itu kenapa. Jadi gitu prosesnya ya. Jadi kalau ada yang tanya gimana sih proses teh ini, jangan kita taunya cuman minum aja, tapi kita nggak tahu prosesnya banyak loh. Dari berkebun, ditanam dulu, terus dipetik, terus diolah, baru dikemas. Jadi banyak orang yang ikut campur dalam
perkebunan teh itu. Jadi banyak pekerjaannya kan? Ya. Pekerjaannya apa aja di situ? Orang yang mengolah itu mereka bekerja, yang memetik itu mereka bekerja, terus yang mengolahnya bekerja di pabrik kan, Iya. terus dikemas bekerja, terus nanti dipasarkan di pasar. Di pasar orang bekerja juga apa? Pedagang. Mantap sekali. Terus selanjutnya coba ibu ingin anak-anak ibu, siapa yang mau bantu ibu baca buku halaman 1? Siapa yang mau baca? Ayo. Saya, Bu. Mbak Im, ayo baca. Semuanya Mbak Im membaca, yang lain disimak ya. Ya. Duduk aja nggak apa-apa sayang. Baca di kursi aja. Ya, semuanya disimak, dilihat bukunya. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai Ayo disimak Nur ya. belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan dan berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 sampai 25 Celcius yang cukup Ayo mendapat Angga dibaca bukunya. curah Simak hujan Mbak Im. karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh di Indonesia. Perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor atau Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo atau Jawa Tengah, dan Molong atau Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun atau Sumatera Utara dan Kerinci atau Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter tapi menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga menjaga lingkungan. Oke, sudah. Nah, dari teks bacaan tersebut bahwa menjelaskan kebun teh itu mereka berada di Pergunungan. Pintar sekali. Pegunungan itu berarti ada di dataran yang Tinggi. Nah, itu termasuk dari sumber daya alam. Ya, sumber daya alam itu ada yang di dataran tinggi, dataran rendah, sama yang di dataran tinggi dan dataran rendah. Kalau dataran tinggi tadi, contohnya tadi Di gunung. kebun teh. Kalau dataran rendah apa? Sawah. Sawah. Itu kalau sawah itu berkebun masih dataran tinggi dia, karena dia harus di daerah daratan. Kalau dataran rendah, Nelayan. iya pintar, nelayan, karena dia apa, dataran rendah di dalam dasar laut, di air. Jadi ikan-ikan itu termasuk dari sumber daya alam yang ada di dataran rendah. Dan kebun teh termasuk dari sumber daya alam yang ada di dataran tinggi. Jadi diingat, ada sumber daya alam di dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, untuk di sumber daya alam itu tadi kan, kalau di laut apa sumber daya alamnya? Ikan. Terus cumi, kepiting, udang, lumba-lumba. Benar. Jadi semua yang ada di laut itu termasuk dari sumber daya Alam. alam. Nah, kalau untuk di dataran
tadi sumber daya alamnya apa? Perkebunan teh. Perkebunan teh itu ada teh. Terus kalau matahari termasuk sumber daya alam bukan? Iya, itu malah matahari adalah sumber daya alam yang paling terbesar. Matahari adalah sumber daya alam yang paling terbesar. Oke, selanjutnya coba kalian perkelompok ya. Baim bersama Azril, Nuril bersama Langga. Kerjakan latihan halaman 3. Ya kan? Dikerjakan. Di mana di situ ada soal tentang cara menjaga kelestarian sumber daya alam di laut. Jadi dikerjakan apa saja sih bagaimana cara kita menjaga kelestarian sumber daya alam. Ayo, di ini aja putar. Baim menghadap Azril, Nuril menghadap Rangga. Kerja kelompok bersama-sama, diskusikan berdua. Nanti kalau sudah selesai, perwakilan dari kelompoknya Baim sama kelompoknya Nuril maju ya satu-satu, kerjain apa saja yang harus kita lakukan agar sumber daya alam itu tetap terjaga, atau cara menjaga kelestarian sumber daya alam. Ayo diskusikan. Bisa? Ada kesulitan nggak? Nggak. Udah tahu ya? Nih kelompok Nuril sama Rangga bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke, ayo dikerjakan. Ada menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di laut. Di mana nulisnya? Tadi Rangga ya? Coba di mana Rangga? Mana jawabannya tadi? Memancing atau dengan jaring. Kalau kamu apa jawabannya? Tidak mengepung laut. Iya benar. Ayo coba dikerjain. Kalau sudah bilang ya. Jika ada kesulitan atau kebingungan, boleh tanya ibu. Ya. Kalau ada bingung atau ada yang keliru, boleh tanya sama ibu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Hah? Udah. Sudah? Ya. Ayo sudah. Nah, sekarang ayo ngadep ke depan lagi Baim sama Nuril. Sudah. Ayo siapa yang bisa ngejawab dulu? Dari kelompok Nuril coba. Saya, Bu. Apa Rangga? Jawaban diskusi kalian. Tidak membuang sampah sembarangan. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Rangga. Terus kelompoknya Baim, apa jawabannya? Tidak mengebom laut. Tidak mengebom laut. Benar. Tepuk tangan untuk kelompok Baim. Ayo Nuril, apa sayang? Memancing dengan pancingan atau dengan jaring. Benar sekali, memancing dengan pancingan atau dengan jaring. Nah, jadi itu adalah cara dari menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di Laut. laut. Nah, coba kalian lihat di depan. Ini adalah Kalau jenis pekerjaan. terus nanti ini ada video. Video ini termasuk dari contoh dari nelayan, ya. Ya. Nih, kalian lihat aja videonya. Nah, nelayan dia menangkap ikan, ada udang dengan apa? Dengan memancing, dengan jaring seperti yang dijawab oleh Nuril tadi. Memancing dengan pancingan dan jaring. Kenapa? Biar terus menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di laut. Oke, next. Terus ini, video peternakan
di Pasar. pasar, Ibadah tokoh. di toko, ya kan? Suka Ya. makan telur kan? Suka. Iya, jadi telur itu juga banyak vitaminnya ya. Ya. Nah, oke, selesai. Terus coba setelah ini ibu mau biar kalian lebih mengingat jenis-jenis pekerjaan, ibu ingin kita bermain peran ya. Ya. Mau? Mau. Bermain peran. Nanti saat satu yang memperagakan maju ke depan, kalian menyebutkan pekerjaan apa itu. Ayo, siapa yang pertama mau? Bu. Ayo, Azril. Nanti gantian ya. Azril, sini ibu kasih tahu. Peragakan. Gimana? Ragain. Gimana kalau itu? Ayo, ada yang tahu nggak apa itu? Dokter. Dokter. Benar nggak Azril? Benar. Wow, hebat. Hebat. Ayo, terima kasih Nudin. Terus siapa lagi? Aku, Bu. Rangga. Iya, Maju, Bu. sayang, Rangga. Rangga coba peragakan. Ya, Bu. Oke, Bu. Ini biar lebih apa? Biar lebih dapat perannya. Ayo. Di sini. Nah, Rangga jadi apa? Guru. Guru. Benar Rangga? Benar, Bu. Benar sekali. Tepuk tangan. Ada lagi? Azril mau. Azril maaf sayang. Nuril, maju. Nuril beragam dan ayo. Bangunan kayu. Mancing. Apa? Nelayan. Pintar. Nelayan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ayo satu lagi belum. Mbak Im maju. Ya, Mbak Im. Mbak Im. Benar-benar ayo. Mbak Im beragam jadi. Maling. Nggak boleh ditertawain dong kalau temennya maju ke depan. Disemangatin. Ayo jangan ketawa, Mbak Im. Presiden. Polisi. Polisi. Ya. Benar, wah tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, anak-anak, tadi kan udah ada nih satu-satu maju ke depan. Nanti dibiasain ya, kalian kan udah kelas 4. Nanti dibiasain kalau ada teman-temannya yang maju ke depan, jangan ditertawain. Coba kalian bayangin kalau kalian yang ada di posisi depan, kalian diketawain oleh teman-teman, malu nggak? Malu. Jadi kita harus saling menghargai. Nah, juga termasuk kita harus bisa menerima pendapat orang ya. Ya. Saling menerima pendapat orang. Itulah yang dimaksud dengan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun kita berbeda-beda, kita tetap Tuh. satu, menghargai, terus saling menghormati. Iya. Nggak boleh saling mengejek. Apalagi sesama teman ya. Ya. Oke, terus tadi kan udah kerja kelompok nih. Ibu ingin kalian kerja sendiri-sendiri. Coba kalian kerjakan halaman 5. Di situ ada soal apa? Membedakan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tadi sudah Ibu jelasin sebelumnya. Ya. Jadi Ibu pasti kalian udah paham. Jadi kalian tulis pekerjaan yang menghasilkan barang itu apa? 1, 2, 3, 4. Yang menghasilkan jasa itu apa? 1, 2, 3, 4. Ayo. Yang menghasilkan barang dan juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dibuat ini ya, per kolom ya. Ini kolom 1 yang menghasilkan barang. Kolom 2 yang menghasilkan jasa. Nanti kalau sudah, dikumpul bukunya. Dah, panggil pelang. Ya. Ayo dikerjakan. Banyak ya yang menghasilkan barang itu selain yang ibu contohin tadi bisa. Nggak perlu yang ibu contohin tadi, masih banyak yang lain. Boleh kalian tulis semua setahu kalian apa saja pekerjaan yang menghasilkan jasa, terus yang menghasilkan barang apa saja. Ayo tulis.
Fadril ada kesulitan? Enggak. Paham? Ayo ditulis. Rangga udah. Wah, Rangga udah menjawab semua dengan. Dek. Dek. Nah. Ngantuk dia, Cek. Sudah selesai? Ya, Bu. Sudah? Oke, coba dikumpul semuanya. Perwakilan Mbak Im ambil punya teman-teman saya. Oke, kita bahas bersama-sama yang sudah kalian jawab. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang apa? Perkebunan teh. Perkebunan teh. Berkebun. Benar, perkebunan teh berarti Kebun. berkebun. Terus Petani. petani. Terus Nelayan. nelayan. Ada lagi? Sudah itu aja. Nelayan. Yang menghasilkan jasa? Dokter. Polisi. Polisi. Dokter. Dokter. Guru. Guru. Betul sekali. Jadi semuanya sudah paham ya, jenis pekerjaan itu dibagi menjadi dua yang menghasilkan barang dan yang menghasilkan Jasa. Jasa. Perkebunan ini jenis pekerjaan yang ada di dataran Rendah. berkebun. Kebun tinggi. Benar, tinggi. Kalau nelayan itu Tinggi. di dataran Rendah. rendah. Nah, ada satu lagi, petani di dataran apa? Datar. 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 Nah, polisi, jasa apa yang dihasilkan? Mengatur lalu lintas. Mengatur lalu lintas. Terus mengayomi masyarakat. Dokter, Mengobati pasien. mengobati pasien. Guru, Mengajar. Mengajar murid. Mendidik anak murid. Biar Iya, sukses. betul. Pintas karismanya. Berarti udah paham ya? Dah. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan kita sudah belajar apa hari ini? Ada yang bisa bantu Ibu nggak? Ayo. Nuril, apa sayang? Besar-besar ayo. Coba berdiri. Berdiri. Nuril. Kita sudah belajar apa hari ini? Jenis-jenis pekerjaan Jenis pekerjaan. Terus dan perkebunan teh. perkebunan teh. Terus Mbak Im mau bantu Nuril? Ayo maju. Ganti. Ya. Hari ini ayo. Kita belajar apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Apa lagi? Jenis-jenis pekerjaan, sumber daya alam dan perkebunan teh. Apa lagi? Itu jasa. Iya, pekerjaan menghasilkan jasa dan barang. Ya. Ayo, terima kasih semuanya. Tepuk tangan dong, Langga sama Nuril. Nah, Ibu akan memberikan kalian penguatan ya. Tadi kan udah diberi kesimpulan nih sama Nuril dan Mbak Im. Mbak Im.
kesimpulannya apa? Hari ini kita telah belajar apa? Jenis pekerjaan, pekerjaan, yaitu ada barang dan jasa, terus ada sumber daya alam, apa dia? Ada yang di dataran tinggi, dataran rendah, terus sama apa lagi? Cara menjaga kelestarian sumber daya alam. Terus manfaatnya kita menjaga kelestarian sumber daya alam, kan? Setelah itu tadi apa? Pendapat, saling menghargai pendapat satu sama Lain. Nah, itu ada lagu. Ini lagunya Naik Delman, tau nggak? Tahu. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, tapi liriknya Ibu ganti dengan jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan dua macamnya, penghasil barang dan jasa itu keduanya. Penghasil barang nelayan itulah contohnya. Penghasil jasa polisi, guru juga bisa. Hey, yuk kita semua mengenal jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan ada barang dan jasa. Oke? Biar kalian lebih cepat menghafal. Nanti kalian sambil bernyanyi, kalian sambil hafalin liriknya. Jadi biar mudah diingat nih di otak. Oh, jenis-jenis pekerjaan itu ada barang dan jasa, ya. Nah, untuk sumber daya alam kita baru belajar di perkebunan, di sumber daya alam yang dataran tinggi dan rendah. Besok kita akan belajar di yang di dataran datar. Apa saja yang ada di sini, jenis pekerjaan apa saja, ya. Nah, jadi nanti besok kita masuk di pembelajaran kedua, dibuka bukunya, terus nanti coba kalian buat pengayaan bersama orang tua, ada di halaman 8. Oke? Kalian buka, kalian belajar di rumah. Ingat, belajar. Orang pintar itu yang sering belajar. Orang pintar itu yang sering membaca. Jadi jangan pernah bosan untuk terus membaca, dan membaca. Baiklah, semuanya. Oh ya, ini tadi bukunya sudah Ibu lihat jawabannya, semuanya udah paham semua. Nuril, masalah ini Azril. Aduh, maaf sayang. Ini Rangga, Nuril, Baim. Oke, semuanya baiklah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, seperti biasa, ada banyak kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian terima, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Dan jangan lupa setelah pulang ke rumah saling orang tuanya dan jaga kesehatan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penghapus mana, Nak? Coba, Nak, penghapus. Ayo yang mau pulang silahkan duluan. Ya, Bu. Tersalin. Hati-hati. Hati-hati di jalan. Pulang dulu, Bu. Iya, hati-hati di jalan. Langsung pulang ke rumah. Ya, Bu. Bukunya ada